Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Saya dari awal sudah mengatakan saya mau bicara sependek-pendeknya. Ya. Tetapi saya ini menanggapi 5 orang. Menanggapi 5 orang. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menanggapi 5 orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Oke, kali ini saya ada video dan informasi yang sangat menarik sekali ya, yang akan kita lihat bersama. Di mana ada momen saat Bang Karni Ilyas mewawancarai Pak Jokowi, seakan Bang Karni itu kena mental ya, atau tak berkutik sama sekali. Bang Karni terlihat hanya senyum-senyum dan tak bisa bicara sama sekali saat berhadapan dengan Pak Jokowi. Seperti yang kita ketahui bersama, di acara ILC, Bang Karni selalu mengundang orang-orang yang kontra terhadap Pak Jokowi ya. Dengan tema yang diangkat selalu menyinggung isu-isu soal Jokowi. Dan yang diundang itu kebanyakan yang kontra terhadap Pak Jokowi daripada yang pro terhadap Pak Jokowi ya. Makanya banyak masyarakat yang sudah tidak respect kepada beliau. Walaupun beliau adalah salah satu jurnalis yang senior ya. Walaupun ini momen wawancara yang agak lama, tapi memang masyarakat perlu tahu ya, karena belum tentu semua rakyat tahu momen wawancara ini. Nah, dengan ini ya, membuktikan bahwa Pak Karni Ilyas ini ya, tak berkutik ketika berhadapan langsung dengan Joko Widodo ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Masih banyak publik, terutama juga dari survei, yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang dari kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi seperti yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Wilayah hukum itu yang bekerja. Bapak sebenarnya udah berapa kali ya menegaskan nggak ada tuh kampus Bapak untuk 3 periode kampanye itu. Orang cari buka, orang menjorokkan. Ya, kan sudah saya jawab beberapa kali, berapa kali saya sampaikan. Tapi Pak Karni kok masih menanyakan lagi? Bukan itu yang ditanyakan Pak. Kenapa sukarelawan Bapak masih kampanyenya perpanjangan lah, 3 kali lah? Ya, kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, ya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa, yang paling penting jangan anarkis gitu aja. Yang paling penting itu aja kok. Ini baru tataran wacana kan. Sehingga banyak yang menafsirkan ini Pak Jokowi juga yang juru itu gitu. Ya juga boleh-boleh saja, orang namanya tafsir saja kok. Inilah demokrasi kita sekarang ini. Bapak bilang tadi yang pemilu udah turun. Bagaimana dengan pemindahan ibu kota, dananya? Ya, pemindahan ibu kota kan sejak awal saya sampaikan bahwa ini adalah sudah rencana lama, udah gagasan lama sejak Bung Karno. Iya. Sejak Bung Karno loh ini, jangan dipikir ini rencana saya atau gagasan saya. Ini sudah sejak Bung Karno, Pak Harto juga ingin memindahkan dan ini saya mengeksekusi. Dan yang kedua, Pak Karni harus ingat juga bahwa undang-undang IKN ini juga sudah ada. Artinya sudah ada pegangan hukumnya. Dan undang-undang IKN ini disetujui oleh parlemen, 93% menyetujui. Dan ini juga bukan proyek yang setahun 2 tahun, ini bisa 15 tahun atau 20 tahun. Dan saya sampaikan
kurang lebih 20% nanti dari APBN dan 80% nanti dari KPBU, dari sektor swasta. Artinya lebih banyak investasinya. Itu yang harus saya sampaikan. Jadi jangan dilihat ini jangka pendek, ini sebuah rencana jangka panjang yang tidak akan langsung mengambil porsi APBN yang besar. Bukan itu. Saya kira ini adalah proyek yang 80% nanti kita ingin dibiayai oleh investasi, oleh sektor swasta, oleh KPBU, dan kurang lebih 20% dibiayai oleh APBN dan jangkanya panjang. Tapi kita udah boleh pindah 2024. Ya kita harapkan kalau kementeriannya, kantor-kantor kementerian sudah jadi. Kalau belum kan ya juga, kenapa sih harus 2024? Gradual lah ya. Gradual. Tapi kembali ke 2024. Dalam bayangan Bapak, presidennya seperti apa yang Bapak idolakan atau ya harapkan? Saya kira survei kan jelas. Nggak akan keluar dari yang disurvei itulah, saya kira. Nggak akan ada tahu-tahu nongol kandidat baru gitu. Sangat sulit menurut saya. Jadi yang ada di survei itu lah yang disajikan nanti oleh partai-partai, karena apapun yang bisa mengusung kandidat ini adalah dari partai atau gabungan partai. Jadi ya tanyakan nanti ke partai-partai, tetapi dari sisi saya yang paling penting program pembangunan ini harus berkesinambungan. Jangan sampai ganti kepemimpinan, ganti kebijakan, gonta-ganti kebijakan. Nah, ini kita akan tidak bisa maju. Jadi terus berkesinambungan, itu yang kita harapkan itu. Ya mengenai capresnya siapa ya nanti tunggu tanggal mainnya, kalau partai-partai sudah mengumumkan ya itulah calonnya. Bahkan ini kok tanya mengenai capres ini anunya apa sih sebetulnya? Karena banyak yang duga Bapak akan mendukung Ganjar gitu. Nah, itu tadi ya, momen wawancara antara Bang Karni Ilyas dengan Pak Jokowi, di mana Bang Karni hanya mengangguk-angguk dan tidak berkutik sama sekali ya. Oke, kali ini saya ada juga video perdebatan panas ya, antara M. Kodari ya, dengan orang-orang yang kontra dengan Pak Joko Widodo saat tayang di ILC. M. Kodari ya saat itu sendiri dalam arti M. Kodari adalah kubu dari Pak Jokowi dan 5 lainnya kontra terhadap Pak Jokowi. Nah, ini dia yang terkesan tidak adil pada acara ILC. Oke, mari kita simak bersama. Nah, di ruangan ini saya adalah minoritas, tetapi di luar sana saya adalah mayoritas. Karena saya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi, senang kepada Pak Jokowi dengan segala argumentasinya. Saya ini sendiri nih Bang, dibandingkan 5 ini Bang, gitu. Ya. Jadi jatah saya ini sebetulnya 3 orang ini ngomong. Saya jujur agak terganggu dengan pernyataan saya sendiri banding 5. Sebab begini Bung Kodari, dari awal saya sudah menanyakan, mengapa komposisi ini terjadi seperti ini? Faktanya kan memang saya sendiri. Iya, tetapi kalau Anda mengulang... Gini loh Cip. Faktanya adalah dari 5 pembicara, itu ya saya cuma dari 6 pembicara saya cuma sendiri. Kalau Anda mengulang-ulang itu seolah-olah Pak Karni Ilyas enggak. Gini, saya cuma minta waktu dikasih bicara lebih banyak, jangan diberhentikan dulu. Tiba-tiba buat framing dong, bahwa seolah-olah yang 5 ini dalam setiap kita berbicara ini kita kasih framing. Anda jangan berpretensi, Anda tuh nggak kasih framing. Anda tuh framing luar biasa. Anda pembicara yang naif kalau Anda berbicara lalu mengatakan Anda nggak framing. Sejak dari awal saya sudah mengatakan. Oke, izin saya lanjutkan ya. Kenapa ini kok bisa gini. 5 ini seperti satu arus tapi satu tidak? Itu semua orang udah paham, udah jelas. Bung Karni. Ya. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu harus kita hargai juga upaya yang telah dilakukan oleh Bung Karni mengundang komposisi yang
kita Loh. anggap lebih seimbang. Loh, Anda tuh baru Jadi kalau lupa apa ya? menurut Barusan Anda- saya yang paling depan menjelaskan kepada pemirsa Ya, itu makanya, kenapa kalau Anda komposisinya seperti ini. kalau Anda Saya ulang-ulang- ini tidak mempersoalkan mengenai komposisi, oleh karena enggak. itu jangan diulang-ulang. Loh, Seolah-olah saya nggak mempersoalkan. nggak Saya fair. cuma minta waktu Anda untuk nggak berbicara. fair, karena Anda membuat Saya dari apa- awal sudah mengatakan saya mau bicara sependek-pendeknya. Ya. Tetapi saya ini menanggapi 5 orang. Itu yang nggak Menanggapi saya, 5 itu yang orang. tidak fair. Bagaimana Anda Tiba-tiba mengharapkan Anda saya mengakumulasi untuk menanggapi kita 5 ini. orang seolah-olah saya menanggapi 2 Itu orang. yang saya anggap tidak fair. Bagaimana Anda yang nggak fair kepada saya. Anda bagaimana Saya Anda menanggapi mengakumulasi? 5 orang. Saya berbicara. Anda harapkan saya menghadapi 2 berbicara orang atas nama saja. diri Anda saya. yang nggak fair. Silahkan Saya berbicara pemirsa. atas nama diri saya. Faisal Asegaf berbicara atas nama diri Oke, dia. stop ya. Bagaimana Anda Stop, mengakumulasi saya lanjutkan. lima ini menjadi Stop, satu saya lanjutkan. kesatuan? Stop, saya Tidak lanjutkan. benar. Bang Bahwa Karni, saya pikiran lanjutkan. saya